diajukan kepada bupati atau wali kota. Baru kemudian bupati atau wali kota mengeluarkan surat keputusan pengangkatan. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laya di channel Belajar Hukum Official. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang siapa yang lebih tinggi kedudukannya antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, hal ini menarik untuk kita bahas bersama rekan-rekan karena kedua lembaga ini bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, maka untuk itu mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kedudukan kepala desa terlebih dahulu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di pasal 23 dikatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Nah, pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu dengan perangkat desa dan atau disebut dengan nama lain. Nah, hal itu telah diatur di dalam pasal 25-nya, ya biar saya bacakan ke kita. Ya, di situ dikatakan di pasal 25-nya mengatakan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, lalu kemudian tugas kepala desa telah diatur di pasal 26-nya. Di situ dikatakan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi artinya bahwa pelaksana atau penyelenggara pemerintahan desa diberi kewenangan kepada kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Jadi dalam ketentuan ini jelas kedudukan kepala desa yaitu adalah pelaksana pemerintahan desa atau pelaksana penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, lalu kemudian mari kita lihat kedudukan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, diatur di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, di situ dikatakan di pasal 55-nya mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi. Yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, lalu kemudian di pasal 61 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak yang pertama mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kalau kita lihat dari kedudukannya, kepala desa dan BPD sama-sama memiliki kedudukan yang sama. Karena mereka sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Jadi artinya keduanya memiliki kedudukan yang sama namun dengan fungsi yang berbeda. Nah, kita ambil salah satu contoh dekatnya adalah dalam hal pemilihan kepala desa misalnya. Nah, yang membentuk panitia pemilihan kepala desa adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, lalu kemudian nama kepala desa yang terpilih diajukan kepada bupati atau wali kota. Baru kemudian bupati atau wali kota mengeluarkan surat keputusan pengangkatan. Nah, begitu juga dalam hal pemberhentian kepala desa. Misalnya telah melanggar larangan sebagai kepala desa atau telah tersandung masalah hukum atau perbuatan tindak pidana lainnya, maka yang mengajukan pemberhentiannya adalah BPD, diajukan kepada bupati atau wali kota. Baru kemudian bupati dan wali kota mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Nah, begitu juga sebaliknya.
dalam hal pengisian anggota Badan Permusatan Desa atau BPD, yang membentuk panitianya adalah kepala desa juga. Nah, lalu kemudian setelah terpilih berdasarkan keterwakilan wilayah, kepala desa mengajukan kepada bupati atau wali kota. Baru kemudian bupati atau wali kota mengeluarkan surat keputusan pengangkatannya. Nah, begitu juga dalam hal pemberhentian BPD. Nah, misalnya telah melanggar larangan sebagai Badan Permusatan Desa, maka ia mengajukan pemberhentiannya adalah kepala desa. Baru kemudian bupati atau wali kota mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Jadi kesimpulannya adalah baik kepala desa maupun Badan Permusatan Desa memiliki kedudukan yang sama namun dengan fungsi yang berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kepala desa yang lebih tinggi kedudukannya atau sebaliknya BPD yang lebih tinggi kedudukannya. Karena BPD adalah fungsinya sebagai pembuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peraturan desa, lalu kemudian kebijakan tersebut yang dilaksanakan oleh kepala desa. Jadi kedua lembaga itu tidak bisa terpisahkan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi saya kira demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila ada yang masih kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.